Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kelanjutan film Kung Fu Cool Master ini, kita diperlihatkan siapa yang menjadi dalang kerusuhan yang terjadi di balik pertikaian antara 6 aliran putih kepada sekte Ming. Di sisi lain, kita diperlihatkan akan gambaran tentang persaingan cinta antara 3 gadis cantik yang jatuh cinta kepada satu orang pria. Cinta sejati bukan hanya diraih pada kekasih yang dicintai dan terkadang tak sesuai ekspektasi. Cinta sejati merupakan luapan rasa yang tulus ikhlas tanpa agenda apapun yang menyertai. Karena cinta tak harus memiliki dan yang terindah belum tentu yang terbaik. Dan pada film ini, bisakah ketiga wanita ini memperjuangkan cinta sejati mereka? Zhao Ziro adalah teman sejak kecil Wuji. Xiao merupakan teman seperjuangan Wuji. Dan Xiaomin menjadi musuh Wuji dalam misinya untuk memperbaiki keadaan atas konflik yang terjadi. Biar kalian tidak penasaran, silahkan untuk ditonton filmnya. Tapi, jika nggak sempat nonton lama-lama dan lebih suka mendengar alurnya saja, yuk simak celotehanku ini. Walau terdengar garing dan sumbang, semoga bisa menghibur kalian. Dikisahkan bahwa para anggota sekte putih berusaha untuk membebaskan para pemimpin yang ditahan di menara tahanan, namun gagal oleh jebakan-jebakan yang dipasang di dalamnya. Xiaomin yang telah kembali ke istana Mongol dan langsung menemui sang ayahanda yang merupakan Raja Mongol. Dia menceritakan tentang rencana mereka yang telah gagal akibat campur tangan seorang pemuda yang bernama Wuji dan ternyata membawa golok naga yang berkekuatan 10 kali lebih dahsyat dari pedang langit. Lantas Xiaomin mengatakan juga bahwa dia telah memancing Wuji untuk datang ke istana Mongol untuk mendapatkan golok naga bersama dengan segala misteri kekuatan lain yang ada di dalamnya. Wuji yang telah sampai di istana Mongol bersama 3 raja sekte Ming berusaha membebaskan Zhao Ziro dari tangan Xiaomin. Dari raut wajah Xiaomin terlihat jelas akan rasa cemburunya pada Zhao Ziro, lebih-lebih setelah melihat perlakuan spesial Wuji terhadap Zhao Ziro. Ketika itu saat Wuji ingin membawanya, Zhao Ziro yang cemas akan nasib sekte Ngomei lebih memilih tetap tinggal di penjara bersama gurunya tersebut. Lantas Wuji yang bergegas menuju penjara tempat 6 sekte ditahan, tiba-tiba diserang oleh Pang Yao yang ternyata adalah seorang mata-mata sekte Ming yang diutus oleh ketua terdahulu untuk mengawasi gerak-gerik Raja Mongol. Dari situ, mereka pun menyusun strategi untuk mendapatkan penawar racun pelemah tulang yang dibawa oleh duo tapak es. Dan tanpa waktu lama, Pang Yao pun bisa mengalahkan duo tapak es, lalu mengambil penawar racun itu, kemudian memberikannya kepada para anggota sekte yang ditawan. Sementara itu, di dalam sel tahanan, ketua sekte Ngomei yang khawatir Zhao Ziro dan Wuji akan menjalin hubungan spesial memaksa Zhao Ziro untuk tidak menikahi Wuji, dan jika dia ingkar maka seluruh keturunan mereka akan sial 7 turunan. Dalam hatinya, Zhao Ziro menangis pilu mendengar ucapan sang ketua. Dia harus rela mengorbankan cintanya kepada Wuji demi titah sang ketua. Lalu setelah Zhao Ziro berjanji, sang ketua ini pun memberikan posisi ketua sekte Ngomei kepada Zhao Ziro dan mengungkapkan rahasia jurus terkuat yang berada di balik pedang langit dan golok naga. Di luar menara penjara, Zhao Tong kakak Xiaomin yang telah mengetahui bahwa Pang Yao adalah pengkhianat memerintahkan anak buahnya membakar penjara tersebut dan tidak boleh menyisakan satupun di dalamnya. Melihat keadaan mereka yang sudah terkepung, Pang Yao pun memanggil bala bantuan untuk menyelamatkan mereka dari penjara hingga semua tahanan pun berhasil dibebaskan.
Sayangnya, api sudah menghancurkan bagian dasar menara dan mereka pun hanya bisa memanjat sebagian atasnya saja. Keadaan itu akhirnya memaksa Wuji untuk berbagi tugas dengan 3 Raja Sekte Ming yang bertempur melawan para pasukan Mongol. Sementara Wuji sendiri menyelamatkan satu persatu tahanan dengan menggunakan jurus membalikkan bumi dan langitnya. Semua berhasil diselamatkan, kecuali 2 orang yang masih tertinggal, yaitu sang ketua Sekte Ngomei dan duo Tapa Es yang ternyata mencari kakaknya sampai ke atas menara. Hingga bentrokan keduanya pun tak terhindarkan. Dan saat kedua mereka jatuh dari atas menara, Wuji pun mengingat masa lalunya yang tragis hingga dia pun membiarkan Tapa Es mati terbakar di menara. Lalu, ketika akan menolong si ketua Sekte Ngomei itu, rupanya sang ketua itu tak mau diselamatkan, yang akhirnya menyebabkan sang ketua tewas seketika di sana. Kaburnya 6 sekte aliran putih rupanya membuat Raja Mongol murka kepada Xiaomin. Dan akibatnya, lencana komando dari sang putri Mongol diberikan kepada Xing Xuan untuk dapat menaklukkan kembali semua sekte dunia persilatan itu. Meskipun Xiaomin telah dicopot jabatannya oleh sang ayah, dia pun tetap menjalankan rencananya semula untuk mengungkap misteri dari 2 senjata dahsyat tersebut. Untuk itu, Xiaomin pun menemui Wuji dan menyampaikan syaratnya yang kedua untuk meminjamkan golok naganya dan mendapatkan jurus dahsyat yang ada di golok naga tersebut. Wuji akan menyanggupi permintaan itu, akan tetapi harus disetujui terlebih dahulu oleh Singa Emas. Akhirnya, Wuji mengajak Xiaomin untuk pergi ke Bukit Es menemui Singa Emas untuk meminta izin. Pertemuan mereka itu pun dilihat dan diketahui oleh Xiao. Di tempat lain, sedang terjadi konflik antara murid tertua Ngomei yang bernama Minjun dengan Zhou Ziro. Minjun merasa lebih berhak mendapat jabatan sebagai ketua sekte karena merasa lebih senior dari Zhou Ziro, sedangkan Zhou Ziro tidak setuju karena mandat dari ketua untuk memimpin sekte Ngomei diberikan kepadanya. Karena Wuji dan Xiaomin kebetulan lewat di sana melihat hal tersebut, Wuji yang melihat pertarungan itu berniat menyelamatkan Zhou Ziro dengan cara berpura-pura menjadi algojo dari Xiaomin yang ingin menghancurkan pemimpin 6 sekte yang tersisa. Di tengah-tengah aksinya, Xiaomin pun menantang salah seorang dari sekte Ngomei yang berani menenggak racun yang dibawanya untuk menyelamatkan seluruh sekte agar tidak dibinasakan olehnya. Dan benar saja, Zhou Ziro pun langsung menenggak racun itu, sementara anggota Ngomei lainnya dapat dibebaskan. Akhirnya, Zhou Ziro pun terbangun dibawa oleh Wuji dan Xiaomin serta Xiao ke Pulau Api dan Es. Ketiga gadis tersebut ternyata sama-sama menaruh hati pada Wuji. Sesampainya di Pulau Api dan Es, Wuji tiba-tiba mendengar auman singa yang dikira adalah ayah angkatnya, yaitu Singa Emas. Dan saat Wuji menghampirinya, rupanya orang itu bukanlah Singa Emas yang langsung menyerang Wuji dengan senjatanya yang aneh dan ajaib. Tiba-tiba muncullah seorang wanita misterius yang mengamati Wuji dari kejauhan. Dan di saat Wuji mulai terdesak dan meminta golok naga pada Xiao, tanpa diduga Xiao malah berlari menghampiri sang wanita bercadar yang ternyata adalah pendeta suci sekte Ming dan merupakan ibu kandung dari Xiao. Rupanya Xiao diutus oleh ibunya untuk mendapatkan jurus membalik langit dan bumi yang tersimpan di sekte Ming, namun Xiao malah berbohong padanya bahwa dia belum mendapatkannya karena ingin tetap bersama dengan Wuji. Pendekar suci akhirnya mengancam Wuji jika dalam 24 jam dia tidak memperlihatkan jurus membalikkan bumi dan langit padanya, maka dia akan menghancurkan kapal yang dimiliki Wuji hingga mereka akan terjebak di Pulau Api dan Es selamanya.
Scene pun berpindah pada Wuji yang akhirnya bertemu dengan Raja Singa Emas. Keesokan harinya, rupanya Xiao berubah pikiran dan mengembalikan golok naga itu kepada Wuji. Karena cintanya kepada Wuji, Xiao nekat melakukan hal tersebut. Hal itu rupanya memancing 3 orang aneh untuk mengejar dan menyerang Wuji, hingga akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Secara tidak terduga, pertarungan itu rupanya membuat Wuji berhasil mengkopi jurus roda api dari 3 orang aneh dengan menggunakan jurus membalik langit dan bumi yang ia kuasai. Selanjutnya, Xiaomin pun langsung meminta izin kepada Raja Singa Emas untuk sama-sama mencari letak rahasia golok naga dan pedang langit yang dicari oleh dunia persilatan selama ini. Dan ketika mereka sama-sama mencarinya, tetap saja mereka tidak bisa menemukan letak rahasia tersebut. Pada malam harinya, Xiao meminta Wuji untuk menyelamatkan ibunya yang menurut peraturan sekte Ming, apabila gagal mendapatkan dan menguasai jurus membalik langit dan bumi, maka harus menyerahkan nyawanya untuk terbakar di dalam api suci. Pada pagi harinya, Xiao dan Wuji pun berusaha menyelamatkan ibunya dari kobaran api suci. Lalu sebagai langkah terakhir untuk menyelamatkan sang ibu, Xiao pun mengaku bahwa dia telah mengetahui jurus membalik langit dan bumi yang dikuasai oleh Wuji. Dan tidak hanya itu, Xiao pun harus rela menggantikan ibunya menjadi seorang pendeta suci yang tidak boleh mengenal lelaki maupun menikah, hingga Xiao pun terpaksa berpisah dengan Wuji. Akhirnya cinta Xiao pada Wuji pun kandas, lantas lebih memilih jalan lain demi sang ibu. Cinta Xiao yang begitu besar selama ini, ia dan Wuji selalu menjalani hari-hari mereka penuh canda bersama dalam tangis perih akan hidup, hingga akhirnya melahirkan benih-benih cinta di antara mereka. Xiao memang wanita biasa yang rapuh akan rasa cinta, tapi dia mampu dan kuat melawan itu semua demi cinta sejatinya kepada sang ibu yang ia sayangi. Pada malam harinya, Wuji, Xiaomin, dan Singa Emas sedang meminum arak yang dibawa oleh Xiaomin untuk sekedar menghilangkan penat, dan hal itu akhirnya membuat Wuji dan Singa Emas tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Wuji hanya mendapati dirinya yang sendirian tanpa Xiaomin dan Singa Emas. Di sana Wuji menemukan Zhao Zero yang pingsan dan langsung diselamatkan oleh Wuji. Zhao Zero pun mengatakan bahwa Xiaomin lah yang telah membubuhkan obat tidur dalam arak mereka dan kini telah membawa lari golok naga di tangannya. Sejurus kemudian, Zhao Zero pun menyatakan cintanya kepada Wuji. Dia mengungkapkan semenjak Wuji memberikan batu giok kepadanya, dia selalu teringat pada Wuji dan jatuh cinta padanya. Dan tahulah apa yang mereka lakukan setelah itu. Singkat cerita, Wuji telah kembali ke sekte Ming dan merencanakan pernikahan bersama Zhao Zero. Namun sebelum itu, Zhao Zero meminta Wuji untuk mentransfer energinya untuk mempercepat penyerapan penguasaan jurus yang didapatkan dari mendiang gurunya. Zhao Zero berjanji akan membantu Wuji untuk mendapatkan golok naga kembali dari tangan Xiaomin. Setelah itu, Wuji pun akhirnya setuju. Sementara itu di sekte Ngome, Mang Jun yang akan dinobatkan sebagai ketua sekte itu tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh seorang pengkhianat sekte Wudang yang berkata bahwa dia ingin menaklukkan 6 sekte aliran putih. Namun beberapa saat kemudian datanglah Zhao Zero di sana untuk membantai orang tersebut. Tibalah hari pernikahan Wuji dan Zhao Zero. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang Xiaomin di sana dan mengajukan permintaannya yang ketiga, yaitu Wuji tidak boleh menikahi Zhao Zero. Melihat Wuji yang bimbang, Xiaomin menunjukkan rambut singa emas yang berarti ayah angkatnya itu dalam bahaya,
dan Wuji harus menghentikan pernikahan seketika itu juga. Melihat rambut singa emas di tangan Xiaomin, tanpa diduga Zhao Ziro pun menyerang Xiaomin dan dicegah oleh Wuji. Zhao Ziro yang terbakar amarah karena Wuji lebih memilih menyelamatkan singa emas, akhirnya akan membuat perhitungan dengan Wuji. Di waktu yang lain, Xiaomin pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya waktu di Pulau Api dan Es, bahwa Zhao Ziro lah yang membubuhkan obat tidur dalam arak yang mereka minum itu, kemudian mencuri golok naga dan pedang langit. Ternyata Zhao Ziro telah mengetahui rahasia di balik dua senjata tersebut lewat rahasia turun-temurun yang diberikan ketua sekte Ngomei kepadanya. Zhao Ziro juga hampir membunuh Xiaomin, hingga akhirnya ia berhasil melarikan diri dengan menceburkan diri di tengah laut. Mendengar hal itu, akhirnya Wuji pun sadar mengapa Zhao Ziro memintanya menyalurkan energi supaya cepat menguasai jurus 9 matahari yang sangat dahsyat itu. Xiaomin juga mengatakan kepada Wuji bahwa singa emas ditawan oleh Zhao Ziro di dalam tahanan bawah tanah sekte Ngomei untuk mengelabui mereka semua. Xing Xuan yang telah mengetahui permusuhan Zhao Ziro dengan Wuji lantas mengajak Zhao Ziro bekerja sama untuk menghabisi Wuji bersama semua anggota sekte Ming yang masih tersisa. Lalu disusunlah rencana dengan memanfaatkan singa emas sebagai umpan untuk memancing Wuji CS datang ke sana. Singkat cerita, Zhao Ziro mengadakan pertemuan antara semua sekte aliran putih di markas Ngomei. Zhao Ziro memberikan semua pendekar yang memiliki dendam kepada singa emas kesempatan untuk mengadilinya. Mendengar keangkuhan Zhao Ziro, tentu saja anggota sekte Ming tidak terima dan langsung bergerak ingin membebaskan singa emas. Zhao Ziro yang kini telah berubah menjadi wanita iblis, tentu saja mencegah hal itu dengan jurus 9 matahari hingga pertempuran tak terhindarkan. Memanfaatkan pertarungan Zhao Ziro dan Wuji, Xing Xuan rupanya telah berhasil menjebol pintu belakang Ngomei dan mendapatkan kedua senjata sakti di tangannya. Ternyata, dialah dalang dari semua konflik yang terjadi selama ini. Dia telah berselingkuh dengan istri ketua sekte Ming yang akhirnya diketahui oleh ketua sekte atau suaminya. Xing Xuan tidak terima akan hal tersebut dan bersumpah untuk menghancurkan sekte Ming. Hal itu tidak dibiarkan oleh Zhao Ziro yang menyerangnya, namun kalah jauh oleh kesaktian Xing Xuan yang telah menguasai jurus tubuh Buddha emas. Lalu, di saat Zhao Ziro yang sekarat berada di pelukan Wuji, tiba-tiba dia pun diserang oleh Xing Xuan hingga terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat. Kemudian, tanpa diduga, datanglah 3 orang aneh datang bersama pendeta api suci yang kali ini membela Wuji dan meminjamkan 3 senjata saktinya untuk melawan Xing Xuan. 将会总教，教主即可大法。 Dan ketika mereka telah dikepung oleh para pasukan Mongol, secara tak terduga datanglah Xiaomin di sana bersama pasukan loyalisnya yang menghentikan aksi pasukan Mongol yang akan melindungi Xing Xuan. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit hingga akhirnya Wuji berhasil mengalahkan Xing Xuan. Dan saat kekuatan Xing Xuan telah musnah, giliran singa emas yang menghajar Xing Xuan untuk membalaskan dendam keluarganya yang telah dibunuh. Akhirnya, Zhao Ziro pun menghembuskan napas terakhirnya dengan merestui hubungan Xiaomin dengan Wuji. Wuji pun melanjutkan pengembaraannya dengan Xiaomin dan akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Jadi kawan-kawan, akhirnya jodoh Wuji adalah musuhnya.
bukan teman seperjuangannya yaitu Xiao, ataupun kekasihnya dari semenjak kecil seperti Zhao Zero. Di akhir film ini, Mimin memberikan sepatah dua patah kata akan cinta. Perjuangkan cintamu semampumu, tapi jangan sampai lupa bahwa jodoh itu rahasia sang pencipta. Dan bersama dengan itu, film pun selesai.